Suatu malam, seorang kepala kartel bernama Alejandro, yang dikenal karena sifatnya yang dingin dan sangat brutal, memasuki sebuah bar yang jauh dari pusat kota. Tujuannya adalah mencari seorang pengedar yang telah mengkhianatinya dan mencuri sebuah muatan berharga. Alejandro berharap pria yang dicarinya berada di tempat itu. Namun, yang Alejandro temukan hanya Lizzie, seorang perempuan muda yang bekerja di bar tersebut. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, Lizzie diduga memiliki hubungan dengan pria yang sedang diburu Alejandro. Dalam ketakutan, Lizzie berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Lizzie mengatakan bahwa Jensen bahkan bukan pacarnya, melainkan hanya seseorang yang pernah Lizzie temui satu kali dalam sebuah pertemuan singkat yang sama sekali tidak berarti. Sejak saat itu, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Menurut Lizzie, kejadian tersebut seharusnya tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Namun, Alejandro sama sekali tidak tertarik mendengarkan penjelasannya. Baginya, hubungan sekecil apapun sudah cukup untuk membuat Lizzie terlibat. Dengan tenang, tetapi mengintimidasi, Alejandro mengeluarkan sebuah pisau dan menegaskan bahwa jika Lizzie tidak mau bekerja sama, bukan hanya dirinya yang akan menderita, tetapi juga seluruh keluarganya. Ancaman tersebut disampaikan secara langsung dan membuat Lizzie semakin panik serta ketakutan. We'll keep coming back by your place. Forget sometimes. And that is sword trade. With your blood. You can't get away from me. Tanpa berani melawan, Lizzie meninggalkan tempat itu sambil membawa rasa takut dan ketidakpastian. Beberapa saat kemudian, seorang petugas keamanan bar yang menyaksikan seluruh kejadian tersebut memutuskan untuk ikut campur. Dengan keyakinan bahwa petugas hanya berhadapan dengan seorang kriminal yang suka mengintimidasi orang lain, petugas itu mencoba menghalangi Alejandro agar tidak pergi. Namun, keputusan tersebut berakhir fatal. Setelah itu, alur cerita sepenuhnya meninggalkan lingkungan yang dipenuhi kekerasan tersebut dan berpindah ke sebuah wilayah terpencil yang sunyi, dikelilingi alam liar yang tenang. Di tempat inilah diperkenalkan Baudry, seorang mantan rahasia yang telah meninggalkan kehidupan penuh misi berbahaya demi menjalani hidup sederhana dan tenang bersama satu-satunya anak perempuannya, Teg. Mereka tinggal berdua di sebuah kabin kecil di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota dan segala bentuk kontak yang tidak diperlukan dengan dunia luar. Kehidupan mereka berjalan dengan rutinitas yang sederhana dan teratur. Tag tumbuh dengan pola asuh yang sangat berbeda dari kebanyakan remaja. Baudry dikenal sangat protektif, tetapi caranya bukan dengan memberikan larangan-larangan umum atau ceramah tentang pergaulan dan pesta. Baudry justru mendidik Tag sejak kecil agar disiplin, selalu waspada, dan mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk mengajarinya menggunakan senjata api secara bertanggung jawab. Bagi Tag, gaya hidup tersebut terasa wajar, karena Tag memang tumbuh di dalamnya dan merasa aman dengan aturan-aturan yang diterapkan ayahnya. Night, kid. Keesokan paginya, Baudry mengawali hari dengan berdoa dalam keheningan. Hari itu menjadi hari yang istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun Teg. Baudry menyiapkan sebuah kue sederhana dan hadiah yang Baudry yakin akan sangat dihargai oleh putrinya. Saat Teg masih tertidur, Baudry memanfaatkan waktu untuk pergi ke kota membeli beberapa perlengkapan berburu. Di toko langganannya, Baudry menemukan sebuah mesin pemotong rumput yang meskipun terlihat sederhana, masih dalam kondisi cukup baik dan mudah diperbaiki. Dengan sikap praktisnya, Baudry menawar barang tersebut dan berhasil membelinya dengan harga murah sebelum kembali ke kabin di hutan. I like to piddle. Sesampainya di sana, Teg sudah bangun dan segera membuka hadiah ulang tahunnya. Setelah menyimpan hadiah tersebut dengan hati-hati sesuai semua pelajaran yang telah Tag terima, Tag memutuskan pergi ke sungai terdekat untuk memancing sekaligus menikmati ketenangan alam. Saat berada di tepi sungai, Teg mendengar teriakan putus asa dari arah arus air. Teg segera kembali ke kabin untuk memberitahu Baudry. Keduanya kemudian pergi bersama menuju sungai dan menemukan seorang perempuan muda bernama January yang sedang terseret arus. Over there. Look, I know it hurts. I'm gonna have... Baudry langsung menyadari bahwa perempuan tersebut mengalami luka tembak. Reaksi pertamanya adalah membawa January ke rumah sakit. Namun, January yang hampir kehilangan kesadaran memohon dengan sangat agar hal itu tidak dilakukan. Ketakutan yang terdengar jelas dari suaranya menunjukkan bahwa January sedang melarikan diri dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dengan peralatan medis yang sangat terbatas, Baudry melakukan apa yang Baudry bisa untuk menghentikan pendarahan dan menstabilkan kondisi January. Teg juga membantu sebisanya. I'm sorry. Okay, get the kid above her. She got shot through the back. Help me. I am sorry about this. I am sorry. Me in here, so either get tough or get out. I'm sorry. Setelah luka January ditangani, Teg menyiapkan sup ayam hangat untuk membantunya mendapatkan kembali sedikit tenaganya. It's chicken soup. Pada malam hari, Baudry berbicara dengan putrinya dan memperingatkannya agar menjaga jarak. January adalah orang asing yang sama sekali tidak mereka kenal,
mengalami luka serius, dan memiliki kisah yang masih dipenuhi misteri. Baudry menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memastikan Tech tetap aman dan memahami betapa seriusnya situasi yang sedang mereka hadapi. Just keep her in bed. Give her a much. Night, Bo. Keesokan paginya, Januari terbangun dalam keadaan bingung dan menyadari bahwa salah satu tangannya diborgol pada rangka tempat tidur. Dengan tenang, Tech menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari protokol keamanan yang diterapkan ayahnya. Meskipun sempat terkejut, Januari akhirnya memahami bahwa tindakan tersebut bukan bentuk kekejaman, melainkan langkah pencegahan karena mereka tidak mengetahui siapa dirinya dan siapa yang mungkin sedang memburunya. Sementara Januari beristirahat, Baudry pergi ke sebuah toko di kota untuk membeli obat-obatan dan pakaian bersih. Di sana, ia bertemu dengan seorang teman lama yang menjabat sebagai sheriff setempat bernama Brake. Dalam pertemuan tersebut, Baudry juga diperkenalkan kepada rekan baru Brake, seorang polisi yang baru dipindahkan bernama Davenport. I think she'll outlive me. Pada malam harinya, ketika Tech sudah tertidur, Januari mendekati Baudry yang masih terjaga. Saat itulah, ia akhirnya mengumpulkan cukup tenaga untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Januari menjelaskan bahwa ketika pulang ke rumah setelah bekerja, Januari mendapati teman sekamarnya, Lizzie, sedang disiksa oleh dua pria bertopeng di dalam apartemen mereka. Meskipun sama sekali tidak terlibat dalam masalah tersebut, Januari ikut terluka dalam serangan itu. Kedua pria tersebut kemudian menyeret mereka berdua secara paksa menuju sungai dan melemparkan tubuh mereka ke dalam air. Dalam keadaan putus asa, Januari sempat berhasil melepaskan diri selama beberapa saat. Namun, Januari tertembak di bagian perut sebelum akhirnya jatuh ke sungai dan terseret arus. Dengan kondisi terluka parah, para pelaku mengira Januari tidak akan selamat dan tubuhnya akan menghilang. Karena itu, mereka meninggalkannya. Put us in a car. And I left her there. I just started running. Saat fajar mulai menyingsing, Baudry memutuskan untuk menyusuri aliran sungai guna memastikan kebenaran cerita tersebut. Dalam pencariannya, Baudry menemukan tubuh Lizzie yang tersangkut di antara ranting-ranting di dekat tepian sungai. Menyadari bahwa para pelaku bisa mengetahui Januari masih hidup jika menemukan jasad Lizzie di sana, Baudry mengambil keputusan berat dengan melepaskan kembali tubuh tersebut ke dalam air agar terbawa arus. Beberapa waktu kemudian, Baudry berbicara dengan Tech dan menceritakan semua yang Baudry temukan saat menyusuri sungai. Baudry menjelaskan betapa berbahayanya situasi yang sedang mereka hadapi, termasuk jasad yang ditemukannya. Baudry juga menegaskan bahwa keberadaan Januari bisa membahayakan mereka semua. Meski begitu, Baudry mengakui bahwa dirinya sedang berada dalam dilema. Di satu sisi, Baudry merasa menyerahkan Januari kepada pihak berwenang adalah tindakan yang benar. Namun di sisi lain, Baudry memahami bahwa keputusan tersebut bisa saja sama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada Januari. Tech tetap bersikeras bahwa Januari harus pulih sepenuhnya sebelum keputusan apapun dibuat. Tech juga menegaskan bahwa meninggalkan Januari dalam kondisi seperti itu adalah tindakan yang salah. Melihat keyakinan putrinya, Baudry akhirnya setuju untuk menunggu lebih lama. Hari-hari berlalu perlahan dan kondisi Januari mulai menunjukkan perkembangan yang jelas. I think I need to sit down. Oh, I don't feel too pretty. You're pretty. She died when I was little. Do you want your tea? Pada suatu malam, Januari akhirnya mampu keluar dari kabin tanpa bantuan. Meski masih lemah, Januari menemukan Baudry sedang duduk di luar dalam keheningan sambil memandangi hutan. Dengan penuh emosi, Januari menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Baudry dan Tech karena telah menyelamatkan hidupnya. Januari juga mengakui bahwa tanpa bantuan mereka, nasibnya pasti akan jauh lebih buruk. Melihat kondisi Januari yang semakin membaik, Baudry menyadari bahwa Baudry tidak bisa terus menunda keputusan. Dengan berat hati, Baudry menjelaskan bahwa keesokan harinya Januari akan dibawa ke sebuah klinik milik teman lama yang sangat Baudry percayai. Baudry memastikan seluruh biaya akan ditanggung, dan Januari akan tetap berada dalam perlindungan selama menjalani masa pemulihan. Meskipun keputusan tersebut bukan sesuatu yang Baudry harapkan, Januari memahami kekhawatiran Baudry dan menerima rencana itu karena menyadari bahwa pilihan tersebut adalah yang terbaik. Pada malam yang sama, jauh dari tempat mereka berada, Alejandro akhirnya berhasil menangkap Jensen. Alejandro menahan Jensen sepenuhnya di bawah kendalinya dan menyiksanya dengan serangkaian kekerasan brutal untuk memaksanya memberikan pengakuan. I was coming back. Did you get my shit? Good luck. Now, Academy. Delaney. Pada titik inilah terungkap bahwa Jensen bukan sekadar kriminal kelas kecil, melainkan seorang polisi korup yang selama ini bekerja secara diam-diam untuk Alejandro. Jensen memastikan seluruh operasi ilegal kartel dapat berjalan tanpa gangguan dari pihak hukum. Dalam kesepakatan terakhir mereka, Jensen memilih mengkhianati kartel, mencuri barang haram, lalu menghilang dengan keyakinan bahwa dirinya tidak akan pernah ditemukan. Meski mengalami luka parah dan berada di bawah tekanan ekstrim, Jensen tetap menolak bekerja sama.
Bagi Alejandro, pengkhianatan adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Don't hurt them, please, God. Oh, God. Stop. Trust me, I can make the runs, I can... Keesokan harinya, sesuai rencana awal, Baudry bersiap membawa January ke klinik untuk melanjutkan perawatannya. Namun dalam perjalanan, mobil mereka beberapa kali dihentikan karena sebuah insiden yang terjadi pada malam sebelumnya. Polisi yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah Sheriff Brake, seorang kenalan lama Baudry. Pada awalnya, Baudry tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dalam percakapan itu, Brake menjelaskan bahwa saat sedang berpatroli, Brake menemukan jasad bawahannya, yaitu Jensen, yang terbawa arus hingga ke tepian sungai. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Brake juga menambahkan bahwa pihak kepolisian menerima laporan lain mengenai penemuan jasad kedua yang ditemukan lebih jauh di sepanjang aliran sungai. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Lizzie. Situasi mulai membuat Baudry tidak nyaman ketika Brake mengungkapkan bahwa para penyelidik telah menelusuri latar belakang Lizzie dan menemukan bahwa Lizzie tinggal di apartemen yang sama dengan seorang teman dekat. Berdasarkan keterangan para tetangga, kedua perempuan tersebut menghilang pada waktu yang bersamaan. Mengenai teman Lizzie yang bernama January, pihak kepolisian belum memiliki petunjuk konkret dan masih berusaha melacak keberadaannya. Davenport, rekan baru Brake, menambahkan bahwa para penyelidik juga menemukan jejak kaki tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Lizzie. Temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan bahwa January masih hidup dan sedang dirawat oleh seseorang. Pada suatu momen, Davenport memperhatikan perempuan yang berada bersama Baudry dari kejauhan dan mulai merasa curiga. Tanpa ragu, Baudry memberikan penjelasan tegas bahwa perempuan tersebut adalah keponakannya yang datang dari luar kota untuk merayakan ulang tahun Tag. Penjelasan itu tampaknya cukup untuk menghentikan kecurigaan mereka untuk sementara waktu. Namun, suasana yang penuh kecurigaan membuat klinik tidak lagi terasa sebagai tempat yang aman. Karena itu, Baudry memutuskan membawa January kembali ke kabin dengan keyakinan bahwa tempat tersebut masih menjadi lokasi yang paling aman. Di sana January merasa tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dan mengungkapkan sebuah detail penting. Pada malam penyerangan, salah satu pria sempat membuka topengnya dan mengancam secara langsung bahwa dirinya dan Lizzie akan dibunuh. Pada saat itulah January berhasil melarikan diri, tetapi January tertembak sebelum akhirnya jatuh ke sungai dan terbawa arus. Mendengar pengakuan tersebut, Baudry menyadari bahwa January kini menjadi saksi kunci. Baudry yakin para pelaku tidak akan berhenti mencarinya. Keyakinan itu terbukti ketika malam tiba dan dua orang asing mendatangi kabin. Baudry segera mengetahui bahwa mereka adalah anak buah Alejandro. Baudry tetap tenang dan bersikeras bahwa Baudry tidak pernah melihat perempuan asing di sekitar tempat tersebut. Sikap tegasnya berhasil membuat kedua pria itu percaya dan akhirnya pergi. Namun, ancaman belum berakhir. Beberapa waktu kemudian, salah satu dari mereka kembali secara diam-diam dengan niat membunuh January. Sementara itu, rekannya menunggu di dalam mobil. Namun, kesalahan tersebut justru membuat pria itu berhasil ditangkap oleh Baudry. Wanna go home, bitch? Oh, you fucking up. Don't. It's me again. You didn't even matter, huh? Shut up. Tito, that's what's crazy. Setelah Tag melepaskan tembakan peringatan untuk mencegah perlawanan, Baudry dengan cepat menghabisi ancaman tersebut. Untuk menghilangkan jejak, Baudry terpaksa membakar kedua jasad dan meninggalkan kendaraan mereka di sebuah tambang tua yang sudah lama ditinggalkan. Tempat tersebut hampir mustahil ditemukan orang. Setelah kembali ke kabin usai konfrontasi, January akhirnya runtuh secara emosional dan menangis sambil meminta maaf. January merasa kehadirannya telah menyeret Baudry dan Tag ke dalam situasi yang sangat berbahaya. January diliputi rasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Baudry berusaha menenangkannya sebelum akhirnya pergi untuk bertemu secara pribadi dengan Sheriff Brake. Dalam pertemuan tersebut, Baudry mengungkapkan kebenaran bahwa perempuan yang dilaporkan hilang di sungai sebenarnya masih hidup dan berada dalam perlindungannya. Baudry juga menegaskan bahwa Alejandro tidak akan menyerah dan akan terus mengirim anak buahnya untuk memburu January. Oleh karena itu, Baudry meminta Brake merahasiakan semuanya dan membantunya mengeluarkan January dari wilayah tersebut secepat mungkin. Permintaan itu akhirnya disetujui oleh Brake. Scared the hell out of us where she's at. Now we cannot be dragged into this. I can't be part. Sebelum mereka berpisah, Baudry memberikan sejumlah uang kepada January sebagai bekal untuk memulai hidup baru dengan aman dan jauh dari tempat tersebut. Saat mobil sheriff yang membawa January mulai menjauh, Tak memandang dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Tak merasa seolah baru saja kehilangan salah satu anggota keluarganya sendiri. Namun, Tak memahami bahwa perpisahan yang menyakitkan itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan January tetap hidup. Keesokan paginya, setelah terbangun, Tak mulai merasa cemas karena suasana yang sunyi terasa semakin menekan. Tidak adanya kabar membuat rasa takutnya kembali muncul.
Baudry merasakan kegelisahan yang sama dan mencoba menghubungi Sheriff Brake. Namun Baudry mendapati bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Karena tidak memiliki pilihan lain, Baudry dan Tuck memutuskan pergi ke kantor sheriff untuk mencarinya. Sementara Tuck menunggu di dalam mobil, Baudry disambut oleh Davenport yang tampaknya baru saja keluar dari rapat pagi. Namun, Davenport tidak langsung menjawab ketika ditanya mengenai keberadaan Brake. Davenport berbicara dengan cara yang janggal dan terus berusaha mengalihkan pembicaraan. Davenport bahkan sempat menyeratkan bahwa Brake mungkin terlibat dengan Jensen. Tuduhan tersebut sama sekali tidak masuk akal bagi Baudry, karena Baudry telah mengenal Brake selama bertahun-tahun sebagai seorang pria jujur yang tidak pernah mau menerima uang kotor. Hey, you were with them yesterday, weren't you? Maybe there's something that you know that, or anybody for that matter. Okay, well, I tell you what. Pada malam yang sama, ketika Baudry dan Tuck sudah tertidur di kabin, sebuah mobil asing berhenti secara diam-diam di sekitar area tersebut. Pengemudinya ternyata adalah Davenport. Dengan membawa senjata, Davenport mendekati kabin dan masuk dengan hati-hati sebelum sempat melakukan apapun. Tidak lama kemudian, Davenport sudah terikat di sebuah kursi dengan mesin pemotong rumput tergantung tepat di depan wajahnya. Berada di bawah tekanan berat, Davenport akhirnya mengakui kebenaran bahwa Sheriff Brake telah dibunuh dan January diserahkan kembali kepada Alejandro tidak lama setelah pertemuan terakhirnya dengan Baudry. Pengakuan tersebut menghantam Baudry dengan keras. Setelah mengetahui bahwa sahabat terdekatnya telah tewas dan January kembali berada di tangan Alejandro, Baudry memaksa Davenport mengungkapkan lokasi persembunyian kepala kartel tersebut. Ketika Davenport menolak dan mencoba memprovokasinya, Baudry terpaksa menggunakan kekerasan untuk mendapatkan informasi itu. Setelah lokasi Alejandro berhasil diketahui, Davenport tidak lagi memiliki nilai bagi Baudry. Sebelum pergi, Baudry meluangkan waktu untuk menulis sebuah surat kepada Tuck. Baudry meminta maaf karena merasa gagal melindungi putrinya sebagaimana seharusnya. Baudry juga berpesan bahwa jika dirinya tidak kembali keesokan harinya, Tuck harus pergi ke rumah neneknya di Meksiko. I didn't feel that she deserved you or your forgiveness. I thought I was protecting you, but... Baudry kemudian menuju sebuah pabrik terbengkalai dengan membawa Davenport yang terluka parah sebagai alat tawar. Di sana, Baudry bertemu dengan Alejandro yang menyambutnya dengan penuh percaya diri. Alejandro melontarkan ancaman dan menunjukkan bahwa dirinya merasa sepenuhnya mengendalikan keadaan serta siap menghabisi Baudry dan tawanan tersebut. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Tuck memutuskan mengikuti Baudry secara diam-diam. Bentrokan bersenjata pun tidak dapat dihindari. Saat Alejandro mundur lebih jauh ke dalam gedung, Baudry tertembak di bagian dada dan terjatuh. Salah satu anak buah Alejandro kemudian mendekat untuk menghabisinya. Namun, Tuck bergerak cepat. Dari kejauhan, Tuck menembak pria tersebut dan menyelamatkan nyawa ayahnya. Tindakan itu memang membuat posisinya sendiri diketahui dan memancing musuh lain untuk mengejarnya. Dengan berpikir cepat, Tuck memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dan meninggalkan senapannya sebagai umpan. Pada saat yang sama, Baudry yang terluka berhasil masuk ke dalam pabrik. Di sana Baudry menemukan January masih hidup dan mengetahui bahwa istri serta anak Jensen juga ditahan sebagai sandera. Saat berusaha mencari kunci untuk membebaskan mereka, Alejandro tiba-tiba muncul dan menikam Baudry dari belakang. Namun, pada saat yang paling kritis, Tuck kembali muncul dan menembak Alejandro, mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Dengan kematian Alejandro, beban panjang yang mereka hadapi akhirnya berakhir. Konfrontasi tersebut meninggalkan dampak yang berat, dan baik Baudry maupun January membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya. Seiring waktu berjalan, kehidupan mereka perlahan menemukan keseimbangan baru. Baudry dan Tuck kemudian mengundang January untuk tinggal bersama mereka di kabin. Mereka menawarkan sesuatu yang tidak pernah January miliki sejak malam tragis tersebut, yaitu rasa aman, kepedulian, dan kesempatan nyata untuk memulai hidupnya kembali.